Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Yuliana Rahyuni dengan NIM 205040110711199 dari kelompok 3 dari kelas U mata kuliah Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dengan tema Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam agama Islam, pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pandangan Islam, maka akan terjadi sebuah kekacauan baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Peran utama Islam dalam perkembangan iptek terbagi menjadi dua poin. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam penggunaan iptek. Berikut merupakan dalil yang menjelaskan tentang iptek. Yang pertama, tercantum dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah, yang mengejarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surat Al-Alaq ini menjadi sebuah tonggak perubahan peradaban dunia, yakni pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan, di mana perubahan terjadi dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang terang benderang. Dalil yang kedua yaitu tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat tersebut, kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah akan mengangkat dan meningkatkan beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu. Dalil yang ketiga yaitu tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80-81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal aradil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri dan yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai Islam dan iptek. Dalam era yang milenial ini sudah mengalami krisis spiritual yang akan keislaman, di mana semua itu dikarenakan adanya gaya hidup saat ini yang mana khususnya para remaja lebih senang
dengan budaya majunya iptek. Hal ini karena iptek mampu membuat kebahagiaan tersendiri bagi para penggunanya. Orang-orang dalam era milenial ini lebih mementingkan keduniawian dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Studi kasus selanjutnya yaitu adanya penurunan spiritualitas dalam beragama yang dialami oleh para remaja di era milenial. Banyak remaja yang tidak mampu menyeimbangkan sikap terhadap iptek. Remaja masa kini telah mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga remaja masa kini sudah bergerak jauh dari pusat. Sementara pemahaman akan agama yang berdasarkan wahyu mereka tinggalkan. Teknologi juga menyebabkan beberapa remaja meninggalkan rutinitas seperti ibadah. Studi kasus selanjutnya yaitu iptek dikembangkan dalam Islam yaitu sebagai suatu kebutuhan, di mana digunakan untuk beribadah muslimin yang memerlukan kepastian arah Ka'bah dan waktu. Maka membutuhkan perhitungan astronomi untuk menetapkan waktu sholat, awal dan akhir saum, maupun waktu berhaji. Kesimpulannya, yaitu Islam dan iptek merupakan dua hal yang berhubungan. Jika Islam tidak dilandasi dengan pengetahuan dan teknologi, dunia akan mengalami kehancuran baik fisik maupun non-fisik. Adapun peran Islam di dalam perkembangan iptek yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan, serta menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam penggunaan iptek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.